Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dina Safira dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel penelitian yang saya buat yang berjudul Pengaruh Gender Diversity, Age Diversity, dan Educational Background terhadap Kinerja Keuangan. Yuk, simak lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gender diversity, age diversity, dan educational background terhadap kinerja keuangan sesuai dengan judul penelitiannya. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018 hingga 2020. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi berupa annual report perusahaan sampel sebanyak 98 perusahaan yang ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Kemudian, analisis dari penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang ditemukan adalah gender diversity tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, age diversity dan educational background memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan selama ini dinilai sebagai patokan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Namun, sebenarnya penilaian kinerja keuangan memiliki beberapa keterbatasan. Seperti yang pertama, tidak dapat mengukur intangible asset atau aset yang tidak terlihat yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, tidak dapat mengukur harta kekayaan intelektual seperti sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Dibandingkan dengan rasio kinerja keuangan lainnya, rasio profitabilitas paling mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal. Pergerakan laba yang stabil dapat memberikan jaminan kepastian tingkat keuntungan yang akan diterima oleh investor atas investasi yang telah ditanamkannya. Pergerakan laba juga dapat menggambarkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh manajer dan dewan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan, keberadaan manajer dan dewan perusahaan, khususnya dewan direksi yang memiliki beberapa atribut unggul, adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan itu sendiri. Dewan Direksi merupakan salah satu fokus penerapan good corporate governance karena wewenang dan tanggung jawab utamanya adalah melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuannya berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, kesetaraan, dan kewajaran. Penting bagi para direktur untuk memiliki karakteristik penunjang peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin puncak perusahaan, karena para direktur adalah panutan bagi seluruh karyawan. Beberapa karakteristik penunjang direktur diantara lain yaitu gender, usia, latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman. Karakteristik yang dimiliki oleh dewan perusahaan atau seorang direktur dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Isu mengenai perbedaan gender di antara para petinggi perusahaan sudah bukan rahasia lagi. Beberapa di antaranya masih memiliki konsep yang ketinggalan zaman, yaitu mempercayai adanya stereotip yang menyatakan bahwa wanita tidak memiliki kemampuan yang bisa dibandingkan dengan kemampuan pria, itu adalah mutlak adanya. Menurut Lee dan James tahun 2007 dalam Brahma DKK tahun 2020 menyatakan, stereotip ini didukung oleh tokenisme yang menyatakan bahwa wanita tidak memiliki keterampilan yang penting untuk berada di dewan perusahaan. Berlawanan dengan itu, Huang dan Kisgen tahun 2013 dalam Triana dan Asri tahun 2017 menyatakan bahwa wanita lebih bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan dan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Usia bagi seseorang juga tampaknya memiliki pengaruh tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Gestanti dan Setiawan tahun 2019, bahwa usia direktur yang lebih tua mungkin memiliki lebih banyak pengalaman dibanding yang lebih muda. Namun, asumsi ini dibantah oleh premis Behavioral Finance Theory di dalam buku Body DKK tahun 2010 halaman 382 yang menyatakan bahwa direktur dengan usia lebih tua memiliki pemikiran yang kolot dan susah untuk mendengar pendapat orang lain. Kemudian, usia direktur yang lebih muda cenderung terlalu percaya diri. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa seorang direktur harus memiliki gelar sarjana atau tingkat pendidikan tertentu lainnya. Namun pada saat ini, tidak banyak orang yang dapat mencapai puncak kesuksesannya tanpa menempuh pendidikan formal. Seorang direktur setidaknya memiliki latar belakang pendidikan formal dan pengalaman kerja yang sesuai dengan keterampilan mereka. Kedua komponen ini akan membentuk keterampilan mereka dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Indira dan Diah tahun 2019 menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan spesialisasi di Indonesia merupakan salah satu pertimbangan utama perusahaan dalam memilih direktur, karena keduanya terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan. The Upper Echelon Theory oleh Hembrick and Mason tahun 1984 mengemukakan fenomena penting mengenai financial behavior. Teori ini menyatakan bahwa atribut atau sifat latar belakang yang dimiliki oleh para eksekutif akan menentukan hasil dari organisasi yang mereka jalankan, keputusan yang akan mereka ambil demi organisasi, dan tingkat kinerja yang akan dicapai oleh organisasi. Semakin sulit keputusan atau tindakan strategis yang akan mereka ambil, semakin penting pula karakteristik individu dari manajer puncak. Karakteristik ini misalnya jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman mereka.
Menurut Nielsen tahun 2010 dalam Cour Dancing tahun 2018, teori ini mengakui bahwa karakteristik para eksekutif yang berbeda akan memberikan dampak pada struktur dan strategi perusahaan. Kemudian hal ini secara langsung akan berdampak pada tindakan strategis dan kinerja perusahaan. Teori agensi oleh Jensen and McLean tahun 1976 menjelaskan tentang konflik antara prinsipal dan agen. Untuk mengatasi konflik di antara keduanya, muncul biaya agensi, di mana monitoring solution sendiri dapat dilakukan dengan adanya keragaman dalam dewan perusahaan yang akan memaksimalkan fungsi pemantauan. Keragaman cenderung meningkatkan independensi dewan karena karakteristik dan latar belakang yang berbeda yang terdiversifikasi dapat menghasilkan pemantauan yang efektif, kemudian menurunkan biaya agensi. Blow Index merupakan perhitungan yang ditujukan untuk mengetahui keanekaragaman demografis yang dimiliki oleh dewan direksi atau objek penelitian lainnya. Nilai tertinggi Blow Index adalah 1 atau 100% dan nilai terendahnya adalah 0. Semakin tinggi nilai dari perhitungan Blow Index, maka dapat disimpulkan semakin rendah heterogenitas dalam populasi atau kelompok yang diteliti. Gender diversity adalah istilah untuk persebaran anggota wanita dan pria dalam suatu kelompok. Dalam penelitian ini yaitu kelompok dewan direksi. Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa diversitas gender yang diukur berdasarkan keberadaan wanita dalam struktur dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yaitu penelitian oleh Triana dan Asri tahun 2017, Dupati DKK tahun 2019, dan Brahma DKK tahun 2020. Kemudian dari sini dihasilkan hipotesis pertama, yaitu gender diversity dalam struktur dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan usia di dalam anggota dewan dapat berdampak baik dan buruk tergantung individualnya. Ketika mereka dapat saling bersinergi, maka akan membawa dampak baik bagi perusahaan, dan sebaliknya. Penelitian oleh Fernandez Temprano dan Tejerinage tahun 2020, Song DKK tahun 2020, menemukan bukti bahwa diversitas usia direktur berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan return on asset. Kemudian, ini menghasilkan hipotesis kedua yang berbunyi age diversity dalam struktur dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Anggota dewan direksi yang memiliki wawasan bisnis secara mendalam dianggap mampu mengambil keputusan manajerial yang baik, sehingga pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat. Dari sini didapati hipotesis ketiga, yaitu business educational background dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kiat yang digunakan untuk pemilahan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, untuk mendapatkan sampel yang mendemonstrasikan isi penelitian. Penelitian ini menggunakan data berjenis dokumenter berupa annual report perusahaan sampel. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder, karena data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan sampel. Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan proxy return on asset, sama dengan laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi dengan total aset. Semakin tinggi nilai return on asset, maka semakin efisien pula perusahaan tersebut mengelola aktifanya dalam usahanya menghasilkan laba yang besar. Untuk variabel independent gender diversity dan age diversity digunakan proxy Blow Index. Dengan tolak ukur gender diversity yaitu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tolak ukur age diversity adalah usia dewan direksi di atas 40 tahun dan di bawah 40 tahun. Kemudian variabel independent educational background diukur dengan membandingkan dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis dibagi dengan jumlah dewan direksi keseluruhan pada perusahaan tersebut. Karena teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, maka persamaan regresinya adalah sebagai return on asset sama dengan alpha ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah E. Kemudian kita masuk pada analisis hasil penelitian. Dilihat pada tabel 1, uji statistik deskriptif, di sini memuat ringkasan informasi perolehan sampel. Diketahui bahwa jumlah sampel keseluruhan yang dianalisis yakni 98 perusahaan pada periode 2018 hingga 2020. Rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat return on asset sebesar 0,58%, yang artinya perusahaan sampel dapat menghasilkan laba bersih sebesar 0,58% dari jumlah aset yang dimilikinya. Tentunya ini belum dikatakan sangat efisien ya. Kemudian tingkat keberagaman gender perusahaan sampel rata-rata sebesar 0,2184, yang artinya keragaman gender anggota dewan direksi pada perusahaan sampel masih cukup rendah, karena masih jauh dari batas maksimalnya yaitu 0,5. Rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat keragaman usia pada struktur dewan direksinya sebesar 0,0249, di mana angka ini bermakna bahwa di perusahaan sampel terdapat keragaman usia anggota dewan direksi yang sangat rendah.
Perusahaan rata-rata memiliki 0,7681 anggota dewan direksi yang berlatar belakang pendidikan bisnis. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir keseluruhan anggota dewan direksi memiliki latar belakang pendidikan bisnis. Berikutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui seberapa baik model regresi yang telah dilakukan. Yang pertama dilakukan adalah uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Didapatkan kesimpulan bahwa yang digunakan dalam model regresi di penelitian ini telah beredar secara normal. Hal ini dikarenakan nilai asymptotic tutilnya menunjuk di angka 0,200, di mana nilai ini adalah lebih tinggi dari 0,05. Kemudian selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Dari tabel 3 ini dapat dilihat bahwa tolerance value-nya masing-masing variabel adalah di atas angka 0,1. Kemudian nilai VIF dari masing-masing variabel independen ada di bawah angka 10,00. Dari penjabaran ini, maka didapat kesimpulan bahwa data yang diproses dalam penelitian ini tidak terdeteksi gejala multikolinearitas. Berikutnya dilakukan uji autokorelasi. Bisa dilihat dari tabel 4, dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi yaitu Durbin-Watson lebih besar daripada Durbin-Upper dan lebih kecil daripada 4 dikurangi Durbin-Upper. Hasil tersebut membuktikan bahwa model regresi yang dilakukan ini tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya berada di atas 0,05 sehingga memberi kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Setelah semua uji asumsi klasik lolos, kita bisa melakukan uji regresi linear berganda. Berdasarkan perolehan nilai koefisien regresi yang telah diformulasikan ke dalam rumus regresi penelitian ini, yaitu return on asset sama dengan 1,285 ditambah 0,667 dikurangi 2,172 dikurangi 1,032 ditambah E. Hasil penelitian ini menunjukkan penolakan terhadap hipotesis pertama, yaitu gender diversity pada dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini bisa dilihat dari probabilitas variabel gender diversity yaitu 0,115 yang berarti berada di atas angka 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan sebelumnya oleh Kaur dan Singh tahun 2018, Zulkarnain dan Mirawati tahun 2019, Mafiro dan Utomo tahun 2019, Fernandus Temprano dan Tejerinage tahun 2020, kemudian Lestari dan Mutmainah tahun 2020. Kemudian hipotesis kedua di sini diterima, yang artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara age diversity dalam struktur dewan direksi terhadap kinerja keuangan. Dasar pengambilan keputusan ini bisa dilihat dari nilai probabilitas variabel age diversity yaitu 0,022 yang menunjukkan nilai signifikansinya di bawah 0,05. Hasil kesimpulan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Lestari dan Mutmainah tahun 2020, kemudian Gustiana DKK tahun 2021. Hipotesis ketiga juga diterima, yang berarti adanya pengaruh signifikan secara parsial antara business educational background terhadap kinerja keuangan. Nilai probabilitas variabel educational background yaitu 0,021, menunjukkan nilainya di bawah 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernandez Temprano dan Tejerinage tahun 2020. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu variabel gender diversity tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang menggunakan return on asset. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya keragaman gender dalam struktur dewan direksi tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian variabel age diversity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika keragaman usia dalam struktur dewan direksi meningkat, justru menyebabkan kinerja keuangan perusahaan akan menurun. Kemudian variabel educational background yang dianalisa berdasarkan banyaknya anggota dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya ketika dewan direksi berlatar belakang pendidikan bisnis semakin banyak dan mendominasi, maka kinerja keuangan juga bisa menurun. Keterbatasan pertama pada penelitian ini yaitu kurang luasnya sampel yang digunakan, yaitu hanya pada sektor keuangan subsektor perbankan saja. Dengan sampel tersebut, keterlibatan anggota dewan direksi berjenis kelamin perempuan masih minim, sehingga kurang dapat terlihat dampaknya terhadap kinerja keuangan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan menggunakan sektor perusahaan yang keterlibatan gender perempuannya lebih tinggi seperti industri kosmetik. Kemudian yang kedua yaitu variabel yang digunakan peneliti mungkin masih kurang beragam. Kedepannya penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel yang belum dikaji dalam penelitian ini seperti tenur atau dualitas jabatan. Penggunaan proksi kinerja keuangan selain return on asset juga dapat dipertimbangkan oleh penelitian selanjutnya.
Penelitian ini diharapkan mewariskan kontribusi berupa referensi untuk penelitian-penelitian ke depan yang mengambil topik mengenai karakteristik direktur dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian dapat bermanfaat sebagai pedoman dan evaluasi bagi jajaran Dewan Direktur dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya mengelola perusahaan dengan maksimal menggunakan karakteristik yang dimiliki mereka. Di samping itu, untuk manajemen perusahaan dapat menjadi evaluasi dan pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Baik, sekian dulu penjelasan mengenai artikel penelitian yang saya buat yang berjudul Pengaruh Gender Diversity, Age Diversity, dan Educational Background terhadap Kinerja Keuangan. Saya Fitri Dina Safira mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.